Dirumorkan gantikan Sintayong di timnas Indonesia, Park Hang-seo beri jawaban berkelas. Mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo memberi jawaban berkelas saat dirumorkan menggantikan posisi Sintayong di timnas Indonesia. Seperti diketahui, setelah Sintayong gagal membawa timnas Indonesia meraih gelar di Piala AFF 2022, banyak rumor tak berdasar. Bahkan tak sedikit yang mengatakan Sintayong bakal out dan tidak akan melatih skuad Garuda lagi. Padahal, dari PSSI sendiri hingga saat ini tak ada pernyataan resmi terkait nasib Sintayong. Tak hanya itu, bahkan setelah mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu gagal bawa timnas Indonesia juara, nama Park Hang-seo disebut-sebut bakal menggantikan Sintayong menjadi pelatih tim Merah Putih. Hal ini karena Park Hang-seo telah mengakhiri kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam. Park bahkan menolak untuk memperbarui kontrak mereka. Menanggapi hal itu, pada media Korea Selatan YTN, Park Hang-seo memberi jawaban berkelas. Menurutnya sangat tidak mungkin ia menggantikan Sintayong, sebab pelatih berusia 65 tahun itu menilai Sintayong bekerja cukup bagus bersama timnas Indonesia, sehingga tidak mungkin bagi dirinya menggantikan posisi pelatih berusia 52 tahun tersebut. Pelatih Sintayong bekerja dengan baik sekarang di sana. Bagaimana saya bisa ke sana, ke Indonesia? Ujar Park Hang-seo. Lebih lanjut, Park Hang-seo mengatakan bahwa artikel yang menyatakan ia bakal menggantikan Sintayong itu salah dan tak berdasar. Ia justru menegaskan bahwa tak ada kepikiran sama sekali untuk menggantikan mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Saya sama sekali tidak berpikir begitu, ucapnya. Justru, Park memuji banyaknya pelatih asal negeri gingseng yang semakin bagus di Asia Tenggara. Menurutnya saat ini para pelatih asal Korea Selatan yang melatih di tim ASEAN sudah bekerja dengan baik. Bukan hanya Sintayong, tetapi pelatih timnas Malaysia yakni Kim Panggon juga membawa anak asuhnya tampil dengan bagus di Piala AFF 2022. Baik Sintayong dan Kim berhasil membawa tim asuhannya melangkah hingga babak semifinal Piala AFF 2022. Sementara itu, Park Hang-seo sendiri mengakhiri perjalanannya dengan timnas Vietnam di babak final Piala AFF 2022. Vietnam gagal meraih gelar juara setelah kalah agregat 3-2 dari Thailand. Punya darah keturunan Indonesia dan nama yang mirip, benarkah Rafael Struijk dan Pascal Struijk bersaudara? Punya darah keturunan Indonesia dan nama yang mirip, benarkah Pascal Struijk bersaudara? Semua itu akan diulas dalam artikel ini. Ya, seperti diketahui, timnas Indonesia kian gencar melakukan naturalisasi untuk memperkuat kedalaman skuadnya. Salah satu calon pemain naturalisasi tersebut adalah Rafael Struijk yang merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Pada bulan Desember 2022 lalu, ia telah tiba di Jakarta. Saat itu Rafael Struijk menjalani tes medis dan mengurus kelengkapan dokumen. Rafael Struijk sendiri kerap dikaitkan dengan Pascal Struijk pemain Leeds United. Hal ini karena keduanya punya darah keturunan Indonesia dan nama yang mirip. Lantas, benarkah Rafael Struijk dan Pascal Struijk bersaudara? Melansir dari laman Hack London Football, Selasa 17 Januari 2023, Rafael Struijk mengaku kerap mendapatkan pertanyaan mengenai hubungannya dengan Pascal Struijk. Hal itu tidak terlepas dari nama belakang yang mirip dan keduanya sama-sama keturunan Indonesia. Saya tidak berhubungan dengan Pascal Struijk, saya sering mendapat pertanyaan itu. Itu dimulai dari ASEV di Lansdowne, kata Rafael Struijk. Walaupun Rafael Struijk dan Pascal Struijk tidak memiliki hubungan darah sama sekali, Rafael punya keinginan besar. Ia termotivasi dari rekam jejak Pascal Struijk yang bermain di klub besar. Rafael Struijk sendiri mendapatkan darah Indonesia dari sang nenek. Diketahui bahwa sang nenek berasal dari Semarang, Jawa Tengah, yang pindah ke Belanda pada masa saat penjajahan. Kini Rafael Struijk tercatat sebagai pemain ADO Den Haag di Liga Belanda. Pemain 19 tahun itu sebelumnya pernah menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20 di Eropa. Bahkan, ia membubuhkan 1 gol saat timnas Indonesia U20 menjajal Slovakia U20. Karena permainannya yang baik, ia menjadi salah satu pemain rekomendasi Sintayong untuk dinaturalisasi bersama nama pemain lain, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner.